Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Biarlah hidup kami menjadi berkat, ya Tuhan, selama masih ada kesempatan, selama masih ada hidup, selama masih Engkau izinkan kami ada pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya masih tersedia kesempatan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti pujian tadi yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, jangan kita sia-siakan. Akan ada waktunya ketika kesempatan itu sudah tidak ada lagi.
tapi diberkatilah orang yang menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kesempatan yang Tuhan berikan selama kita masih hidup di dunia ini. Di dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31, firman Tuhan berkata seperti ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, di dalam firman Tuhan ini kita melihat ada satu permasalahan yang krusial, yaitu permasalahan yang pertama bahwa ada satu situasi di mana ada orang kaya dan orang yang miskin. Dan orang yang kaya itu seketika itu juga mati, lalu dia masuk ke di dalam satu area yang kita sebut dunia orang mati ya, saudaraku. Di sana dikatakan bahwa dia dibawa, ada orang miskin, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu mati lalu dikubur, ia menderita sengsara di alam maut. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, paradoks antara kehidupan di dunia dengan kehidupan pada kekekalan. Orang kaya itu terbiasa dengan kemewahan, dan Lazarus itu terbiasa dengan kemiskinan, dan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu dia menghilangkan laparnya dengan itu. Lalu ia dijilat anjing-anjing dan menjilat boroknya. Saudara, ada paradoks di sini bahwa selama dia ada di dunia, dia hidup sebagai orang miskin, orang yang terhina. Sedangkan orang kaya itu, dia memiliki kedudukan yang baik. Tetapi paradoks dengan kehidupan pada kekekalan, bahwa orang kaya itu justru ada di alam maut, sedangkan Lazarus itu duduk di pangkuan Abraham. Ketika apa yang sesungguhnya terlihat waktu di dunia ini dia mengalami kebahagiaan, kekayaan, kemewahan, di dalam kekekalan ternyata tidak seperti itu. Mengapa? Karena mereka mengabaikan orang miskin. Sebab orang miskin selalu ada di dalam hatinya Tuhan. Dan orang miskin itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Tuhan mau memelihara kehidupan mereka. Sehingga perkenanan Tuhan ada bagi orang miskin dan dia pada akhir kehidupannya ada di pangkuan Abraham. Permasalahan yang pertama bahwa hidup itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Bahwa kalau kita bahagia di dunia, kita pasti di dalam kekekalan itu juga bahagia. Itu salah, saudara. Kehidupan di dunia, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan diselamatkan, maka di akhir kehidupan kita di dalam kekekalan, kita juga diselamatkan. Tapi kalau selama kita hidup, kita mengabaikan firman, maka kita tidak akan mengalami kekekalan. Permasalahan kedua adalah orang kaya itu mati, lalu dia masuk ke alam maut.
sedangkan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Permasalahan yang kedua yang kita lihat bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kekal, antara maut dan Firdaus itu tidak dapat terseberangi. Tidak dapat terseberangi. Saudara, pilihan yang kita buat selama di dunia ini menentukan kita akan di Firdaus atau kita ada di alam maut. Dan kalau kita sudah mengalami kekekalan, entah itu kehidupan atau kematian, entah itu Firdaus atau di alam maut, kita tidak bisa mereply lagi kehidupan kita. Ayo kita balik lagi ke dunia, kita mengulang lagi supaya kita masuk ke Firdaus atau di pangkuan Bapa, pangkuan Abraham. Di dalam kehidupan kekekalan itu ada jurang yang tidak dapat terseberangi. Nah, jurang yang tidak dapat terseberangi ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah pemisah destiny kita untuk selama-lamanya. Dan orang yang kaya itu menyadari ternyata kehidupannya setelah kematian sangat bertolak belakang dengan kehidupannya waktu dia masih hidup. Waktu hidup dia senang-senang, waktu hidup dia kaya raya, waktu dia hidup dia ada kedudukan, dan dia tidak mau berdekatan dengan orang. Pada waktu dia mati, dia kehilangan semua itu dan mengenaskan dia ada di jurang maut. Ia berseru kepada Bapak Abraham di ayat yang ke-24. Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara, sesuatu yang paradoks, selama dia hidup dia mengabaikan Lazarus. Pada waktu di kematian dia mengalami kekekalan di api. Dia meminta Lazarus untuk menolong dia, kasih dia air sedikit. Saudara, ketika kita mengabaikan orang yang perlu kita tolong di dalam kehidupan nyata di dunia ini, hati-hati jangan sampai sesungguhnya kehidupan kita berbalik di dalam kekekalan. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Ada satu jurang yang tidak terseberangi. Oleh sebab itu, hidup kita selama di dunia ini menentukan kita akan ada di mana. Kalau sudah kita mengalami kekekalan, baik itu kematian atau kehidupan, maka tidak ada reply lagi untuk hidup. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia, Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Seperti kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Biarlah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Menyadari keadaan tersebut, orang kaya itu menyadari bahwa ini sudah final dan kita nggak bisa reply, kita nggak bisa balik lagi ke dunia supaya kita memperbaiki hidup, supaya kita terhindar dari jurang maut, kita nggak bisa. Dia menyadari hal itu. Lalu dia meminta, Tuhan, ada 5 orang saudaraku. Tolong peringatkan mereka dengan sungguh-sungguh supaya tidak mengalami apa yang dia alami. Apa kata Bapak Abraham? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mendengarkan kesaksian itu. Lalu orang itu menjawab, tidak Bapak Abraham. Kalau ada seorang dari antara orang mati datang kepada mereka dan menyampaikan mereka akan bertobat. Saudaraku yang diberkati, bukankah Yesus telah turun sampai ke dunia orang mati? Dan dia ada di dalam dunia ini untuk meyakinkan seluruh umat manusia untuk bertobat karena dia ada di sana. Dia sudah menang atas maut. Ini peringatan bagi orang yang hidup. Kalau ada pada mereka kesaksian para Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Karena sekalipun ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka tidak akan bertobat. Yesus sudah turun ke dunia orang mati. Yesus sudah menyaksikan itu. Dan dia menyampaikan kepada kita semua. Maukah kita percaya? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 perenungan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, waktu kematian itu sifatnya rahasia. Waktu orang kaya dan Lazarus itu masih hidup, mereka tidak tahu akan tiba waktunya mereka akan meninggal.
Waktu kematian sifatnya ada siap, datangnya tiba-tiba. Tapi setelah kita menghadapi kematian, maut dan kehidupan kekal adalah jurang yang tak terseberangi. Itu sebabnya hidup adalah kesempatan untuk beroleh keselamatan kekal. Mari, selama kita masih hidup, lakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejar itu keselamatan. Karena kalau kita sudah tidak lagi di dunia ini, kita harus bertahan dengan posisi kita. Apakah di dalam kehidupan kekal atau dalam kematian kekal? Apakah ada di pangkuan Bapa, di rumah Bapa, atau ada di neraka yang kekal, di alam maut. Ibu saudaraku yang diberkati, padamu dikatakan ada kitab Taurat dan kitab Musa. Pada mereka ada kitab Taurat dan kitab Musa. Sekalipun ada orang yang dari alam maut datang untuk memberitakan kabar baik, mereka tidak juga akan percaya. Sebabnya saudara, iman itu bergantung dari percayamu kepada Tuhan. Keselamatan itu bergantung daripada imanmu kepada Tuhan. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan binasa. Mari saudara, selama kita hidup, pergunakan kesempatan yang ada. Mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya yang selama hidupnya bersenang-senang, tapi dia tidak peduli pada orang miskin. Dan Lazarus adalah orang miskin yang makan remah-remah, bahkan dari makanan sisa yang ada. Tetapi di pangkuan Abraham, Lazarus berakhir. Dan orang kaya itu berakhir pada alam maut. Mereka tidak bisa memperbaiki kehidupannya, karena sudah ada pada kekekalan, baik itu kematian maupun kehidupan. Ini saatnya kami percaya Bapa di surga, bahwa firman-Mu yang hidup itulah yang menyelamatkan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini adalah anugerah. Baiklah kami menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit, jiwa-jiwa Tuhan yang berharap kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berharaplah sungguh kepada Tuhan, sebab kasih karunia-Nya lebih daripada hidup. Diberkatilah orang yang datang dan lapar dan haus akan Tuhan, maka ia akan dipuaskan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, mari angkat kedua tangan dan katakan, aku ingin sembuh, aku ingin dipulihkan, aku ingin diselamatkan. Selama kami hidup di dunia ini adalah waktu untuk hidup memberi buah, supaya kami diterima di dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Bapa di surga, diberkatilah mereka yang datang ke Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, dan biarlah firman-Mu menegur, mengingatkan, menguatkan kami, menjadi kekuatan di dalam iman kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur, sambut berkat-Mu pada pagi hari ini, yaitu berkat damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dalam saudaraku, selamat beraktivitas, and God bless you. Gunakan kesempatan yang ada. Amin.